Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kita dapat bertemu kembali untuk mempelajari konsep permintaan yang ada dalam konteks mata kuliah ekonomi manajerial. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menjelaskan bagaimana peran teori permintaan dalam ekonomi manajerial, bahwa di dalam pengambilan keputusan salah satu faktor yang harus difahami oleh seorang manajer itu adalah permintaan dari produk yang akan ditawarkan. Nah, kita kemarin juga telah mempelajari bahwa permintaan itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk melakukan analisis pada kasus produk gula yang ada di Pulau Madura. Jadi ceritanya ini adalah kita mencoba untuk melakukan kegiatan penelitian yang tujuannya adalah untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan rumah tangga terhadap produk gula di Madura. Nah, untuk tujuan tersebut itu ada beberapa instrumen yang akan kita pergunakan, atau ada beberapa variabel yang akan kita pergunakan untuk memprediksi fungsi permintaan produk gula di Pulau Madura. Nah, variabel-variabel ini kita masukkan berdasarkan konsep teorinya maupun berdasarkan hasil empiris dari penelitian orang lain pada produk yang lain. Jadi dalam hal ini kita akan mencoba memasukkan 11 variabel yang kita duga atau kita prediksi berpengaruh terhadap permintaan rumah tangga terhadap produk gula. Nah, variabel yang pertama itu adalah variabel umur. Nah, umur ini kita akan menggunakan satuannya adalah tahun, dan kalau di dalam model kita beri kode X1. Kemudian yang kedua, kita juga memasukkan jumlah anggota keluarga. Hipotesanya adalah semakin banyak jumlah anggota keluarga, maka diprediksikan permintaan rumah tangga terhadap produk gula juga semakin besar. Kemudian yang ketiga itu pendidikan formal. Pendidikan formal itu kita ukur dengan satuan tahun, tapi nanti pertanyaannya kita menggunakan pendidikan formal yang telah ditempuh oleh responden mulai dari sekolah dasar sampai dengan pasca sarjana. Dan nanti hasilnya itu akan kita konversikan ke dalam satuan tahun. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat itu adalah pekerjaan dari responden. Dia pekerjaannya itu sebagai PNS atau non PNS. Kemudian yang kelima itu pendapatan. Kita akan mengukur pendapatannya mereka dalam satuan juta per bulan. Kemudian yang keenam itu adalah harga dari komoditas barang itu sendiri. Dalam hal ini adalah harga gula putih atau X6. Kemudian harga dari komoditas yang menjadi pesaing gula putih. Dalam hal ini ada dua, yaitu harga gula siwalan dan harga dari gula kelapa. Dari ada dua, jadi menjadi X7 dan X8-nya. Kemudian kita coba melihat juga harga dari komoditas komplementer atau pelengkapnya. Bisa harga kopi bubuk hitam per ons, dan ada harga teh Sariwangi per kotaknya misalnya. Ini kita jadikan variabel ke-9 dan ke-10, sedangkan variabel
Dependennya itu adalah jumlah permintaan gula dalam sebuah rumah tangga yang ada di Pulau Madura. Itu dalam 1 bulannya itu konsumsinya ada berapa kilogram. Nah, setelah kita menyusun variabel-variabel yang kita duga, itu akan menjadi penentu dari permintaan rumah tangga terhadap gula putih. Maka ini bisa kita modelkan dengan menggunakan model regresi linier berganda, di mana model regresi linier berganda itu kita bisa menggunakan rumusnya. Misalnya jumlah permintaan gulanya itu adalah Y misalnya, kemudian sama dengan B0 ini konstanta ditambah dengan B1 dikalikan dengan X1 ditambah dengan B2 dikalikan dengan X2, sedemikian sampai dengan jumlah dari variabel yang akan kita masukkan ke dalam model. Dalam hal ini adalah B11 kali X11 ditambah dengan, jangan lupa ditambah dengan error term. Nah, ini adalah model yang akan kita prediksikan. Nah, untuk dapat memprediksi model ini, maka kita membutuhkan data dari variabel X1 sampai dengan X11. Nah, untuk mengumpulkan data tersebut kita bisa memanfaatkan Google Form. Jadi ini saya coba untuk buatkan Google Form-nya. Seperti ini ya. Ini bisa diklik di link ini. Nanti responden kita minta mengisi Google Form yang sudah kita sediakan. Nah, kita akan coba membuka Google link dari Google Form ini pada ini ya, pada jendela baru. Ctrl V. Nah, kita akan lihat di sini, saudara nanti bisa sekarang ini kalau kita membuat kuesioner itu kita lebih enak, lebih mudah kalau kita menggunakan Google Form ya. Tapi dengan syarat responden yang kita tuju itu adalah responden yang memahami tentang aplikasi yang ada di dalam software ya, memahami tentang software dari aplikasi yang kita pergunakan tersebut. Jadi mereka sudah familiar dalam menggunakan aplikasi tersebut. Nah, di dalam Google Form ini kita bisa mengisi nama responden, kemudian umurnya, pendidikannya, pekerjaannya, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang ada kaitannya dengan variabel tersebut itu bisa kita masukkan ke dalam Google Form ini. Kemudian responden kalau sudah mengisi semuanya itu dia tinggal klik ke kirimnya ya, seperti itu. Nah, itu merupakan contoh dari pembuatan kuesioner dengan memanfaatkan Google Form. Nah, nanti bagaimana cara membuatnya? Cara membuat Google Form itu saudara bisa pelajari di aplikasi YouTube atau di tempat-tempat yang lain ya. Kemudian saya permisalkan penelitian ini kan ada di Pulau Madura. Nah, Pulau Madura itu terdiri dari 4 kabupaten. 4 kabupaten yaitu Sampang, Pamekasan, Sumeneb, dan Bangkalan. Nah, masing-masing kabupaten ini kita ambil 10 responden sehingga jumlah respondennya itu ada 40. Nah, setelah kita
menghubungi ke 40 responden itu untuk mengisi Google Form ini, maka kita bisa melakukan tabulasi data. Sebenarnya kalau di dalam Google Form itu kita tidak perlu tabulasi data, karena tabulasi datanya itu secara otomatis sudah tertabulasi di dalam Excel ya, spreadsheet Excelnya. Nah, kita tinggal mengambil data-data itu kemudian untuk kita olah. Nah, katakanlah di sini datanya sudah ada ya, kita tabulasinya itu ada umur, ada jumlah anggota keluarga dan seterusnya. Ini datanya sudah lengkap. Maka ketika data ini sudah lengkap, kita dapat mengolah datanya dengan memanfaatkan SPSS. Jadi kita buka SPSS-nya, software SPSS-nya itu kita buka, kemudian data yang ada di Excel tadi kita kopikan di sini. Kita kopikan datanya ada 20 ya. Jadi sebentar. Nah, kita buka yang ini. Ini datanya ada 40. Ini datanya ada 40, data yang sudah kita tabulasikan di Excel tadi kita pindah ke SPSS. Kemudian variabel view-nya itu kita kasih nama berdasarkan jenis datanya. Jadi sesuai dengan kode yang kita berikan di SPSS, kode yang kita berikan di Excel tadi itu kita kasih nama juga di SPSS-nya. Ini saudara sudah mempelajarinya ya di mata kuliah MKB. Nah, setelah itu kita menganalisis datanya dengan menggunakan regresi linier, Nah, yang kita masukkan itu adalah, katakanlah ini awalnya kan masih kosong ya. Nah, yang kita masukkan menjadi variabel independen itu adalah jumlah permintaan gula. Ini kita klik, kita masukkan ke dalam kolom dependent. Kemudian variabel yang lain itu kita blok, kita masukkan ke dalam kolom blok satu dari satu ya. Ini kita masukkan ke sini. Nah, setelah itu kita klik statistik. Kemudian kita centang semuanya. Estimate itu untuk mengestimasi model fungsi regresi liniernya. Model fit ini untuk melihat kesesuaian model. R square-nya juga. Deskriptif itu untuk menggambarkan rata-rata, standar deviasi, mean, median itu dari data yang kita masukkan. Kemudian koloniality diagnostik itu untuk mendeteksi apakah ada multikolonialitas atau tidak. Darwin-Watson itu untuk menguji apakah ada autokorelasi atau tidak. Nah, setelah itu kita continue, kita lanjutkan. Nah, setelah kita continue, kita klik OK untuk mendapatkan outputnya. Nah, sekarang sudah kita lihat ya output yang dihasilkan dari model regresi linier berganda dari dari model permintaan rumah tangga terhadap gula di Pulau Madura. Jadi deskriptif statistik ini menggambarkan ini ya, mean, standar deviasi dan jumlah populasinya. Nah, masing-masing dari variabel itu diketahui. Oh, jumlah permintaan gula di rata-rata di Pulau Madura itu dalam satu bulannya adalah 3,075 kg per bulan. Kemudian umur responden itu yang mengisi kuesioner ini adalah 37 tahun rata-ratanya. Kemudian rata-rata jumlah anggota keluarganya 4 dan seterusnya. Nah, ini tadi adalah deskriptif statistik dari data yang kita masukkan. Kemudian selanjutnya kita akan melihat model summary. Model summary ini adalah
ringkasan dari untuk dapat melihat tingkat kesesuaian model. Nah, kalau kita lihat dari R square-nya itu R square itu atau adjusted R square-nya itu 0,815. Ini artinya bahwa 81,5% variabel independen yang ada di dalam model itu mampu menjelaskan determinan permintaan rumah tangga terhadap produk gula putih. Jadi yang lainnya sisanya adalah dijelaskan oleh faktor determinan permintaan rumah tangga terhadap gula putih itu dijelaskan oleh variabel independen yang tidak dimasukkan ke dalam model. Ini R square-nya. Jadi kalau lihat R square-nya lebih dari 0,5, ini model ini bagus begitu ya. Kemudian kita lihat nilai ANOVA-nya. ANOVA-nya itu untuk melihat secara keseluruhan apakah variabel independen yang kita masukkan ke dalam model itu berpengaruh terhadap determinan permintaan rumah tangga terhadap gula putih. Jawabannya adalah hipotesanya kita terima H1. Hipotesanya di sini adalah seluruh variabel tidak berpengaruh secara bersama-sama, tidak berpengaruh terhadap determinan permintaan rumah tangga terhadap gula putih. H1-nya itu sebaliknya. Nah, ini kalau kita lihat signifikannya itu adalah signifikan pada alfa sebesar 1%. Artinya bahwa variabel yang ada di dalam model itu secara bersama-sama mampu mempengaruhi determinan permintaan gula di Pulau Madura. Nah, setelah kita melihat ANOVA-nya itu sudah sesuai, R square-nya itu bagus, maka kita lihat asumsinya ya, blue. Nah, kita lihat ini tidak ada autokorelasi karena ringnya itu di sekitar 2 ya. Ini tidak ada autokorelasi. Nanti kalau ini silahkan dicoba untuk melihat kembali bagaimana cara mendeteksi autokorelasi di mata kuliah MKB 1. Kemudian kalau kita lihat dari multikolonialitas itu juga tidak ada multikolonialitas karena nilai VIF-nya itu lebih kecil dari 10%. Sehingga kita bisa melanjutkan ke uji parsialnya, yaitu uji T-nya untuk melihat satu persatu dampak dari variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu dari 11 faktor independen yang dimasukkan ke dalam model ini itu yang berpengaruh terhadap permintaan rumah tangga terhadap gula putih di Pulau Madura itu variabel independen yang mana. Nah, untuk bisa melihat itu kita bisa cek signifikansinya. Nah, kalau kita lihat di sini yang signifikan adalah jumlah keluarga. Jadi di sini jumlah keluarga berpengaruh pada tingkat alfa 1%. Kemudian yang kedua itu adalah pendapatan. Pendapatan itu berpengaruh pada tingkat alfa sebesar 1% dan pengaruhnya bersifat positif. Sementara variabel-variabel yang lainnya itu tidak berpengaruh terhadap permintaan gula putih ya di Pulau Madura. Jadi ini kalau bisa kita terjemahkan adalah jika jumlah keluarga itu bertambah sebesar 1 orang, maka permintaan pertambahan gula itu akan mengalami peningkatan sebesar 0,195 kg per bulan. Nah, sementara jika pendapatan itu mengalami kenaikan sebesar 1 juta per bulan, maka konsumsi terhadap gula, permintaan rumah tangga terhadap gula putih yang ada di Madura itu akan meningkat sebesar 0,319 gitu ya, kilogram per bulannya. Nah,
Hanya itu dua variabel yang berpengaruh terhadap permintaan gula, sementara variabel-variabel yang lainnya itu dianggap tidak berpengaruh. Dari hasil analisis ini tidak berpengaruh secara signifikan, sehingga kalau membuat keputusan seorang manajer itu harus melihat, oh kalau dilihat dari pendapatan dia itu berpengaruh, pengaruhnya besar atau kecil. Kalau kita lihat di sini, kita harus menghitung elastisitasnya terlebih dahulu. Nah, cara menghitung elastisitasnya ini adalah koefisien regresi itu dikalikan dengan rata-rata produk dibagi dengan rata-rata pendapatan. Nah, nanti di situ akan diketahui apakah gula ini kalau dilihat dari sudut pandang pendapatan, variabel pendapatan itu termasuk barang apa? Termasuk barang inferior atau barang superior atau termasuk barang net normal. Dan itu bisa kita lihat ketika kita menentukan elastisitasnya. Nah, kira-kira seperti itu nanti tugas saudara di di mini riset yang saudara akan lakukan. Prosedurnya itu bisa saudara, prosedur pengolahan datanya bisa saudara lakukan berdasarkan apa yang saya ajarkan ini. Nah, nanti tergantung pada modelnya, apakah modelnya itu cocok untuk variabel regresi linear berganda atau harus dilogkan terlebih dahulu. Itu nanti bisa dipilih, boleh double log, boleh regresi linear berganda, tergantung pada kondisi datanya. Nah, demikian kira-kira penjelasan tentang bagaimana mekanisme mendapatkan data, mengumpulkan data sampai mengolah data sehingga kita mampu membuat prediksi dari fungsi permintaan terhadap satu produk tertentu. Caranya seperti itu. Demikian penjelasan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.